Terdiri dari apa saja? Hayawan yang dimuliakan yang berkaki 4: kambing, sapi, kerbau, onta. Kalau kerbau di sini kurang berlaku ya. Kalau di Banten, Serang malah pada milik kerbau. Ya. Jadi syaratnya adalah hayawan yang berkaki 4 yang dimuliakan. Di antaranya adalah kambing, sapi, kerbau, onta. Dukuran, hayawannya laki-laki. Wa inasan, boleh. Untuk korban perempuan Pak Ustadz, boleh. Oh, boleh. Bahkan wa khunsa, boleh. Hayawannya banci. Memang ada yang banci. Jadi hayawan kurbannya setengah laki-laki, setengah perempuan. Aduh, anak-anak. Itu tulisannya dalam Fathul Wahab wa khunsa. Ya. Jadi hayawannya itu banci, boleh. Walau hisyatan, walaupun dikebiri. Ya, dikebiri itu dihilangin apanya ya? Enggak beranak ya? Boleh. Jadi hayawannya boleh laki-laki, boleh perempuan, bahkan boleh hayawan banci. Orang ada, saking orang adanya umpamanya. Sehingga terdiri dari yang pertama satu dhani, domba yang berumur 1 tahun. Namanya satu dhani. Atau musinatun, yang kedua sapi, kambing Jawa yang berumur 2 tahun. Ya, namanya musinatun. Minimal mausan, gunung berapi baru meletus. Hayawan ternak semuanya pada mati, gimana? Sehingga yang ketiga pilih satu jada'ati, kambing poel 1, minimal berumur 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjadal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalus shalih ahabbu ila Allah min asri dzulhijjah al-hadid. Hadratan muhtaramah wal mukarramah, segenap kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita
dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, sharing bersama, silaturahmi. Mudah-mudahan asbabiah kumpulnya kita pada pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti pun Allah akan pertemukan kita kembali, Allah akan nostalgiakan kita kembali, Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pembawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti khususnya ibu-ibu bisa ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat nanti kita semua bisa benar-benar berjumpa Nabi, melihat Nabi, bisa memeluk Nabi, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bikaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Yuk, pagi hari ini tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak. Yuk kita musyawarah bersama, kita sharing bersama. Insyaallah mudah-mudahan sharingnya pagi hari ini lebih baik dari dunia seisinya, Bu. Dunia seisinya gak ada apa-apa, gak ada apa-apa yang kalah sama ibu duduk di majelis ilmu. Subhanallah. 10 menit untuk hikmah fikih, 10 menit untuk hikmah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyati. Fasal ini menerangkan tentang masalah kurban, menyembelih hayawan kurban. Kapan waktunya? Di bulan Dzulhijjah. Dasarnya apa ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepada Muhammad dan umat Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan berkurban. Sudah siap berkurban? Insya Allah. Sudah dapat sapi satu? Belum. Bentar lagi Bu ya. Kalau sudah dapat nanti tinggal bilang siap. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadhiyatu sunnatu. Jadi menyembelih hayawan kurban sunnah muakkadatun yang sangat dikuatkan. Bahkan ada sebagian ulama ahli fikih wajib bagi yang telah mampu. Makanya ada hadis, jangan sekali-kali kau mendekat ke masjidku, musolahku, karena kau nggak mau berkurban, kata Nabi. Silahkan kau mati, pilih dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, rizkinya banyak, biasanya dapat 10 juta, kurban Dzulhijjah dapat itu 50 juta. Ya kali satu lah seenggak-enggaknya. Insya Allah. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Wajibu binahwi nadrin. Kurban menjadi wajib sebab nadar ibu. Kalau anakku lulus sekolah, maka aku akan kurban, kata ibunya. Lulus beneran anaknya, berarti kurbannya wajib. Ono tanah di sebelah rumah kalau laku
insya Allah aku nazar berkurban. Tanahnya laku bener, berarti nanti wajib berkurban. Ibu, Yaumun Nahri, kurban dinamakan Yaumun Nahri. Idul Adha juga dinamakan Yaumun Nahri. Kenapa? Hari di mana mengalirkan darah segar, makanya namanya Yaumun Nahri. Hari di mana mengalirkan darah segar dengan cara menyembelih hayawan kurban. Yang kedua Yaumul Zabhi. Idul Adha juga dinamakan Yaumul Zabhi. Apa? Hari di mana pelaksanaan penyembelihan hayawan kurban. Yaumul Duha, Yaumul Adha juga dinamakan Yaumul Adha. Kenapa? Karena penyembelihannya dilaksanakan di waktu duha. Maka Yaumul Adha, Yaumul Nahri, Yaumul Dhabhi, Yaumul Adha. Yaumul Kurban juga dinamakan Yaumul Kurban karena niat menyembelih hayawan kurban semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi dari kitab Fathul Wahab ya, dan kitab yang lainnya. Syartuhu na'amun, syarat hayawan kurban na'amun rojokoyo, hewan yang berkaki empat yang dimuliakan. Ada hayawan kaki empat yang gak dimuliakan. Contoh babi. Terdiri dari apa saja hayawan yang dimuliakan yang berkaki empat? Kambing, sapi, kerbau, onta. Kalau kerbau di sini kurang berlaku ya. Kalau di Banten, Serang malah pada milik kerbau. Ya. Jadi syaratnya adalah hayawan yang berkaki empat yang dimuliakan. Di antaranya adalah kambing, sapi, kerbau, onta. Dukuron, hayawannya laki-laki. Wa inasa, boleh. Untuk korban perempuan Pak Ustadz boleh. Oh, boleh. Bahkan wa khunsa, boleh hayawannya banci. Ada yang banci. Jadi hayawan kurbannya setengah laki-laki, setengah perempuan. Aduh, anak-anak. Loh, itu tulisannya dalam Fathul Wahab wa khunsa. Ya. Jadi hayawannya itu banci boleh. Walau isyanan, walaupun dikebiri. Ya, dikebiri itu dihilangin apanya ya? Enggak beranak ya? Boleh. Jadi hayawannya boleh laki-laki, boleh perempuan, bahkan boleh hayawan banci. Orang ada, saking orang adanya umpamanya. Sehingga terdiri dari yang pertama satu dhani, domba yang berumur 1 tahun, namanya satu dhani. Atau musinatun, yang kedua sapi, kambing Jawa yang berumur 2 tahun, ya, namanya musinatun. Minimal mausan, gunung berapi baru meletus, hayawan semua, hayawan ternak semuanya pada mati, gimana? Sehingga yang ketiga pilih satu jada'atin, kambing poel 1, minimal berumur 6 bulan. Lu, saking langkanya itu hayawan, habis gunung meletus pada mati semua hayawan ternak. Bibit-bibit mulai tumbuh, ya 6 bulan maka ada apa-apa bisa untuk berkurban. Termasuk syaratnya unta adalah 5 tahun. Kalaupun nggak ada yang 5 tahun, unta boleh 2 tahun. Yajzi'u al-baqaratu li sab'in li ghairihi, cukup sapi 1 untuk 7 orang, meliputi orang lain bukan keluarganya. Dan cukup ya, 1 ala alihi,
kambing satu boleh untuk korban seluruh keluarganya niatnya. Tuh bedanya, kalau sapi boleh untuk 7 orang, tapi orang lain. Kalau untuk keluarga sendiri ya boleh-boleh aja. Kalau umpama di keluarga mah mampunya korbannya kambing Ustaz, niatnya untuk seluruh keluarga boleh, karena masih satu keluarga. Kalau satu kambing untuk orang lain nggak boleh, tapi kalau untuk satu keluarga malah boleh. Paham? Bisartihi faktu aibin yang kusumakula, syaratnya lagi ayam yang dikurbankan gak punya cacat, yang dengan cacat itu mengurangi rasa daging yang dimakan. Nih, bahkan yadziku itu korni, cukup boleh berkurban dengan hayawan yang gak punya tanduk, atau maksuratuhu, tanduknya pecah, kasron, benar-benar pecah, tapi lam yanqus al-makul, gak punya tanduk, bahkan tanduknya pecah tapi tidak mengurangi rasa dagingnya, gak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak hilang dari sepertiganya. Contoh, sobek, berlubang kupingnya, hilang giginya, tetap sah selama tidak mengurangi rasa daging yang dimakan. Umpama telinganya berlubang, umpama enggak apa-apa. Syaratnya lagi tidak punya penyakit budi, tidak buta, tidak pincang atau PC, tidak hilang sepertiga dari bagian-bagian tertentu, kupingnya atau pantatnya atau matanya, sepertiganya enggak hilang. Al-udhiyatu ba'da sholati Idul Adha ila akhir ayam tasyrik. Kapan hayawan penyembelihan kurban terjadi, dilaksanakan? Setelah sholat Idul Adha sampai terakhir hari tasyrik. Umpama besok minggu lebaran Idul Adha nih, berarti Senin, Selasa, Rabu sampai sebelum matahari terbenam masih bisa berkurban. Ya, di kulli syahratin ya, yarfa'illahu darajatahu fil jannah. Setiap satu helai rambut Allah akan bangunkan istana di surga. Bu Hajar Rohana udah pernah itu rambut sapi berapa? Udah titik udah pernah ngitung rambut kambing berapa itu? Besok itu bareng-bareng ya. Subhanallah, satu helai rambut Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Kok gak mau korban? Yang ada mah korban perasaan terus sampai hari ini. Insya Allah. Subhanallah. Dari mulai tetesan pertama itu darah kurban, khalaqallahu al-malaika yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Dari mulai tetesan darah pertama hayawan kurban, hakikatnya Allah jadikan malaikat yang memintakan rahmat ampunan bagi orang yang berkurban sampai hari kiamat. Itu Allahu Akbar. Dan ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur menuju yaumul mahsyar, subhanallah, Allah siapa banget cepat banget naiknya, seperti kilat yang menyambar di tumpahannya, kendaraannya cakep banget tuh. Ternyata dialah hasil kurbannya di dunia. Setelah ibu berkurban dengan kambing yang terbaik ibu, setelah ibu berkurban dengan lembu sapi yang terbaik, yuk kita coba korbankan ibu, kita coba bunuh, kita coba hapus, kita coba buang jauh-jauh penyakit-penyakit buruk, penyakit-penyakit madmumah yang masih melekat, yang masih bersemayam dalam jiwa dan hati kita. Kita korbankan, kita hapus,
sifat takabur, sombong, iri, dengki, prasangka buruk, agak suka sama orang, merasa paling hebat. Korbankan sifat-sifat yang masih, sifat-sifat yang buruk yang masih melekat pada diri hati, pada hati kita, Bu. Karena apa? Sekali-kali Allah tidak pernah mengambil darah kurbanmu, tidak. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengambil daging kurbanmu, tidak. Tapi Allah akan memilih sejauh mana hatimu. Setelah kau berkorban, kau jaga hatimu. Hatimu jauh dari sifat iri, dengki, takabur, sombong, ria, prasangka buruk terhadap orang. Inilah makna hakikat berkurban, Ibu. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan rizki terhadap ibu-ibu ini, rizkinya berlimpah ruah sehingga bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. 1, 3, hiduplah seorang nabi yang sangat kaya raya. Siapakah dia gerangan ibu? Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Annahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim qarraba al-fasatin wasalasu mi'ati baqaratin wa mi'ati badanatin fi sabilillah. Pada suatu ketika, pada suatu hari bersamaan, Nabi Allah Ibrahim pernah berkurban, pernah menyembelih 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta badana. Kalau dimiliarkan sekarang, berpuluh-puluh miliar ini sekali kurban, sekali menyembelih hayawan. Jadi Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang sangat kaya raya. Pada suatu ketika, suatu hari, dia menyembelih 1000 kambing, 300 onta dan 300 sapi dan 100 onta fisabilillah, semata-mata memuliakan agama Allah. Kagak ada ria, kagak ada ujub, sombong, kagak. Emang benar-benar karena Allah. Sehingga apa? Ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban. Fata'ajjaba an-nas wal malaikah min dzalika. Sampai-sampai manusia, malaikat, iblis pada heran, takjub sama Nabi Allah Ibrahim. Kok ada ya manusia semacam itu? Ada yang presiden kaya raya di dunia ini sekali kurban 300 ya, 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Ada Bu? Belum ada. Paling kurban satu viral bener Ibu ya. Subhanallah, ini dari masalah viral ini sudah sejak zaman Nabi Ibrahim nih. Ya, subhanallah, Nabi Ibrahim itu korban 1000 kambing, 300 onta, 100 onta yang super. Nabi Allah Ibrahim, sehingga para malaikat, manusia, bahkan jin, iblis heran, kok ada manusia seperti itu. Apa jawab Ibrahim? Faqala Ibrahim, kullu ma tuqarribu bihi laisa bi syai'in indi. Setiap sesuatu yang aku punya pasti akan aku korbankan, kata Nabi Allah Ibrahim. Sampai-sampai teramat ikhlasnya hatinya, sampai-sampai mengucapkan wallahi lau kana li indun la adbahannahu fi sabilillah. Jangankan itu semua, jangankan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, seandainya aku punya seorang anak laki-laki pun aku akan kurbankan demi meluhurkan agama Allah. Teramat ikhlasnya sampai-sampai terucap kata-kata itu. Lambat laun Nabi Allah Ibrahim umurnya bertambah, sehingga bertambah tua belum punya anak. Nabi Allah Ibrahim akhirnya sampai di bumi Muqaddas Palestina berdoa, ya Rabbi hadli minas sholihin, Rabbi hadli minas sholihin. Ya Rabb,
Mimpilah kami keturunan yang soleh. Gak nyadar dulu aku ucapin seandainya aku punya anak pasti akan aku kurbankan. Bener. Akhirnya istrinya siapa namanya? Maisarah pasti dihajar. Yang mengandung Ismail, Hajar. Singkat cerita, istrinya mengandung melahirkan putranya yang bernama Ismail. Satu riwayat Ismail berumur 7 tahun, ada yang ngomong 13 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi asik-asiknya suruh disembelih sama Allah. Mimpi suruh menyembelih putranya. Kalau mimpinya Nabi pasti 100% kebenaran dari Allah. Lah ibu mimpi suruh nyembelih putranya ya jangan. Ya, itu bisikan setan. Sekarang orang dimimpiin malah kebalik, putranya yang menyembelih orang tuanya. Naudzubillah. Ini ya. Sehingga cerita cinta Aufi nadriga ya Ibrahim, subhanallah, ditagih oleh Allah ya. Wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu wahai Ibrahim. Bangun kaget. Hari pertama tarwiyah itu maknanya bingung kesana kemari. Mimpi lagi malamnya Aufi nadriga. Wahai Nabi Ibrahim, bangun laksanakan nadarmu. Hari kedua baru Nabi Ibrahim arafa yu'arifu arafatan, tahu bahwa itu perintah Allah. Hari ketiga, malam ketiga, mimpi lagi seperti itu. Aufi nadriga ya Ibrahim, laksanakan nadarmu wahai Ibrahim. Benar, di hari yang ketiga namanya Yaumul Adha, dilaksanakanlah. Subhanallah, Nabi Ismail persis seperti kambing sapi diikat ibu, diikat tangannya, diikat kakinya. Ayunan pertama goloknya Nabi Allah Ibrahim mental ibu. Subhanallah, padahal sudah hatinya sudah sama-sama ikhlas ya. Dilukiskan oleh Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ada tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih, mengorbankan kamu. Panggul madatar wahai nak lanang, wahai angge, wahai putraku, apa pendapat? Penuh kasih sayang ya. Panggul madatar wahai angan-angan putraku, apa pendapat? Ditokah engkau, apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah nasri. Wahai abah, laksanakan. Kalau memang itu perintah Allah, wahai abah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Coba kalau Nabi Allah Ismail ini anak durhaka, apa jawab Ismail? Abah, yang dikorbankan, yang disembelih apa aja yang sudah tua, saya kan masih muda, ayah aja yang disembelih. Kalau anak durhaka. Tapi jawaban Nabi Allah Ismail, abah silakan laksanakan, abah itu perintah Allah. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Subhanallah, ayunan pertama mental. Kenapa? Karena Nabi Allah masih terikat tangannya, kakinya. Atas perintah Allah lepas itu ikatan tangannya, kakinya dilepas. Seluruh malaikat enggak ingin melihat, malaikat memalingkan wajahnya semua. Tapi apa yang terjadi? Ayunan kedua, seandainya Nabi Allah Ismail tidak diganti dengan kambing kibas, terpotonglah itu leher Ismail. Seketika itu, karena keikhlasan Nabi Allah Ibrahim dan keikhlasan Nabi Allah Ismail, seketika itu langsung diganti dengan kambing kibas ibu. Dan ternyata kambing kibas ini adalah korbannya Habil yang diterima oleh Allah
untuk mendapatkan adiknya Ikrimah rebutan dengan Qabil ibu. Jadi histori kurban mengurbankan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bahkan kambing kibas pengganti Ismail adalah kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu. Dengan cerita yang berbeda diteruskan oleh Nabi Allah Ibrahim menjadi syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu senantiasa berkesehatan, ya, murah rezekinya berlimpah ruah dan bisa berkurban. Setelah kita berkurban dengan kambing yang terbaik, dengan lembu yang terbaik, yuk kita coba dengan jaga hati kita. Kita hapus, kita buang jauh-jauh, kita korbankan sifat-sifat yang buruk yang melekat, yang ada masih dalam jiwa kita. Iri, takabur, sombong, ya, prasangka buruk sama orang lain, kita korbankan, kita hilangkan. Inilah makna kurban sesungguhnya. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum